Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kelas B, akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami, yaitu farmakoterapi gastrointestinal dengan problem medis pasien berupa konstipasi dan nyeri. Yang pertama terkait kasus. Di sini ada profil pasien, diketahui pasien atas nama Nyonya R dengan umur 63 tahun, kemudian berat badan 90 kg dan tinggi badan 160 cm. Diketahui riwayat MRS, di mana pasien sebelumnya melakukan operasi knee replacement dan diberi Percotet dengan kandungan oksikodon dan paracetamol. Setelah 2 minggu penggunaan, pasien mengeluhkan gangguan pencernaan seperti kesulitan buang air besar, mual, muntah, dan lainnya. Pasien sempat menghentikan penggunaan Percotet, namun karena nyeri tidak tertahankan sehingga pasien harus mengkonsumsi Percotet lagi dengan frekuensi penggunaan yang dikurangi, di mana awalnya menggunakan 2 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Pasien juga sebelumnya menggunakan metamucil untuk mengatasi kesulitan buang air besar, namun tetap tidak ada hasilnya. Selanjutnya, riwayat pasien diketahui yaitu nyeri. Riwayat obat atau suplemen, sebelumnya pasien menggunakan Percotet dengan kandungan oksikodon dan paracetamol, penggunaan 1-2 tablet 4 kali sehari, dan menggunakan metamucil. Riwayat lifestyle-nya, pasien menyangkal merokok, kemudian untuk diagnosisnya didiagnosis konstipasi. Selanjutnya dapat diketahui terkait parameter penyakit dan data laboratorium. Di sini diketahui bahwa pasien sudah melakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti plain X-ray juga CT scan abdominal. Yang kedua terkait dasar teori. Konstipasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu perubahan frekuensi defekasi, volume, dan konsistensi feses. Pasien yang mengalami konstipasi akan menimbulkan perasaan terganggu atau tidak nyaman, terutama pada rektum. Penyebab dari konstipasi ini sendiri dapat berupa kurangnya asupan serat, kurangnya intake cairan, pengaruh penggunaan obat lain, kurangnya aktivitas fisik. Sedangkan gejala dari konstipasi ini sendiri yaitu diantaranya perut terasa penuh dan kembung, bentuk kotoran kecil, sulit dikeluarkan, timbulnya rasa sakit di bagian bawah perut, jeda buang air besar antara 1, 2, sampai 3 hari. Terkadang menyebabkan perdarahan. Kemudian untuk nyeri postoperasi, nyeri sendiri disebutkan atau didefinisikan sebagai suatu perasaan tidak menyenangkan baik sensorik maupun emosional. Total knee arthroplasty atau total knee replacement ini merupakan suatu operasi penggantian permukaan sendi lutut yang mengalami peradangan. Nah, TKA ini nantinya dapat diikuti oleh nyeri pasca operasi dari skala sedang hingga berat. Penyebab dari nyeri ini sendiri dapat berupa operasi, cedera traumatis, kerusakan jaringan, dan atau proses inflamasi. Selanjutnya, patofisiologi. Yang pertama, konstipasi. Pada kondisi normal, tekanan pada dinding rektum akan merangsang sistem saraf intrinsik rektum sehingga menyebabkan relaksasi sphincter ani interna yang dirasakan sebagai keinginan untuk defekasi. Sphincter ani eksterna kemudian menjadi relaksasi sehingga feses dikeluarkan mengikuti peristaltik kolon melalui anus. Selanjutnya, pada kondisi konstipasi, relaksasi sphincter ani interna tidak cukup kuat sehingga sphincter ani eksterna akan berkontraksi secara refleks. Otot puborektal akan membantu sphincter ani eksterna sehingga anus mengalami konstriksi. Bila konstriksi sphincter eksterna berlangsung cukup lama, refleks sphincter internus akan menghilang sehingga keinginan defekasi menghilang. Selanjutnya, opioid-induced constipation. Salah satu efek samping dari penggunaan opiat adalah konstipasi. Opiat bekerja pada saraf enterik dengan menghambat saluran cerna. Opioid menghambat neurotransmitter asetilkolin sehingga terjadi penurunan aktivitas peristaltik, peningkatan absorpsi cairan elektrolit, peningkatan kontraksi tonus sehingga terjadi konstipasi. Selanjutnya, nyeri postoperasi. Nyeri pasca operasi muncul disebabkan oleh rangsangan mekanik luka yang menyebabkan tubuh menghasilkan mediator kimia nyeri. Respon nyeri jika dilihat dari faktor biologis mengaktifkan nociceptor. Nociceptor merupakan serabut saraf yang merasakan rasa sakit. Setelah nociceptor dirangsang, impuls rasa sakit dikirim ke otak sebagai peringatan bahwa terjadi ancaman pada tubuh. Rangsangan yang individu terima mengaktifkan serabut saraf khusus untuk mengirim sinyal melalui jaringan saraf perifer melalui impuls tulang belakang ke otak. Ketika impuls aferen mencapai tulang belakang, loop refleks terbentuk dalam saluran untuk mengaktifkan otot-otot yang diperlukan untuk menggerakkan anggota badan menjadi stimulus atau merasakan nyeri. Yang keempat, faktor risiko. Faktor risiko dari konstipasi itu ada asupan serat, intake cairan, aktivitas fisik, gangguan metabolik, dan juga stres. Sedangkan pada faktor risiko nyeri post operasi itu ada intensitas nyeri,
katastrofisik, faktor psikologis, komorbid, demografi, dan faktor bedah. Yang kelima, penata laksanaan kasus. Problematik yang pertama itu konstipasi, subjektif, mual muntah, kram, kembung, penurunan nafsu makan, jarang haus, dan kelelahan. Untuk objektif, ada dua, yaitu plan X-ray dan juga abdominal CT scan. Pada plan X-ray terdapat dilatasi gas di usus besar. Kemudian pada abdominal CT scan menunjukkan keberadaan tinja di usus besar dan dubur. Untuk terapi tidak dilakukan terapi non-farmakologis. Untuk asesmen pernah mengonsumsi metamucil. Yang kedua, problematik yang kedua itu ada nyeri post operasi, knee replacement. Dengan subjektif, nyeri sendi. Untuk objektif, nyeri dengan skala +5. Untuk terapi tidak dilakukan terapi non-farmakologis. Dan untuk asesmen pernah mengonsumsi perkotet dengan kandungan oxycodone 5 mg dan paracetamol 325 mg 1-2 tablet 4 kali sehari. Problematik yang pertama adalah konstipasi. Dimana tujuan terapi dari konstipasi itu untuk meredakan gejala konstipasi, membangun kembali kebiasaan buang air besar yang normal, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan meminimalkan efek samping pengobatan. Selanjutnya, terapi non-farmakologis yang dapat diberikan dengan pola hidup sehat seperti modifikasi diet untuk meningkatkan jumlah serat yang dikonsumsi setiap hari, melakukan olahraga, serta penyesuaian kebiasaan buang air besar. Next. Selanjutnya, tepat indikasi. Pasien tersebut mengalami konstipasi semenjak mengkonsumsi perkotet untuk nyeri yang dideritanya karena post-operasi knee replacement. Kemudian, pasien sudah mengkonsumsi metamucil, di mana metamucil merupakan suplemen serat. Namun, tidak terjadi perubahan. Konstipasi pasien tersebut termasuk ke dalam golongan konstipasi yang disebabkan oleh opioid. Maka pilihan pengobatan yang dapat diberikan yaitu obat golongan osmotik stimulan laksatif atau lubiprostone atau opioid reseptor antagonis. Karena pasien masih membutuhkan terapi opioid sebagai anti nyeri, maka dipilih golongan obat osmotik stimulan laksatif yang tidak menghambat reseptor opioid. Next. Selanjutnya, tepat obat dari golongan stimulan laksatif dipilih obat bisakodil, dikarenakan penggunaan bisakodil menghasilkan tinja lunak atau setengah cair dalam 6 hingga 12 jam, serta pilihan lini pertama guna mencegah konstipasi ketika menggunakan analgesik opioid. Selanjutnya, ada tepat pasien. Pasien sendiri pernah melakukan post-operasi knee replacement, sehingga mengkonsumsi perkotet, di mana terdapat kandungan opioid sebagai anti nyeri yang mampu menginduksi terjadi konstipasi. Untuk mengatasi tersebut, pasien bisa diberi terapi non-farmakologis dengan modifikasi pola diet dan meningkatkan asupan harian tinggi serat. Selain itu, bisa juga mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan melakukan aktivitas fisik. Kemudian, terapi yang dapat diberikan yaitu dengan obat golongan osmotik stimulan laksatif, yaitu bisakodil, karena tidak menghambat reseptor opioid, karena pasien tersebut masih membutuhkan terapi opioid sebagai anti nyeri. Tepat dosis yang dapat diberikan yaitu dosis bisakodil untuk pasien dewasa 5-15 mg tiap hari, diminum utuh secara oral 1 kali sehari, dengan lama pemberian bisakodil diberikan kadang-kadang saat dibutuhkan. Waspada efek samping obat dari penggunaan bisakodil. Efek samping umum yang terjadi berupa pusing, sakit perut, dan juga rectal burning. ADR yang mungkin timbul dengan persentase kurang dari 1% berupa kram perut, gangguan elektrolit seperti asidosis metabolik atau alkalosis, mual, iritasi dubur, vertigo, dan juga muntah. Lalu, pada beberapa kondisi khusus perlu diperhatikan penggunaan bisakodil. Yang pertama, penggunaan bersama dengan benzoil alkohol. Yang kedua, sediaan tablet diminum harus secara oral. Sediaan tablet harus diminum secara oral dan langsung, tidak boleh dikunyah ataupun dianjurkan. Untuk sediaan enema atau suppositoria dimasukkan melalui dubur. Selanjutnya, perlu dikonsultasikan ke dokter sebelum menggunakan bisakodil. Dan yang terakhir, pembatasan penggunaan pada wanita hamil. Untuk KIE-nya yang disampaikan kepada dokter dan perawat, pasien harus dipastikan tidak mengalami kondisi yang kontraindikasi dengan pengobatan. Pasien juga tidak mengonsumsi obat-obat yang kontraindikasi dengan pengobatan. Selanjutnya, pasien dipastikan mengonsumsi obat sesuai dengan dosis, cara penggunaan, dan interval waktu yang tepat. Serta yang terakhir harus dipantau efek samping dan ADR yang mungkin akan timbul. Komunikasi dengan pasien dan keluarganya, pasien harus mengetahui fungsi dari obat bisakodil yang diberikan, pasien mematuhi penggunaan obat dengan tepat agar tercapai efektivitasnya. Pasien harus mendapatkan pengetahuan efek samping yang timbul dan kapan harus melapor ke dokter. Pasien perlu menjalankan perbaikan pola hidup seperti mengonsumsi makanan yang berserat, melakukan aktivitas fisik, dan banyak minum air. Dan yang terakhir, keluarga pasien itu harus memantau gaya hidup dan obat-obatan yang digunakan. Selanjutnya, manfaat dari bisakodil sendiri itu
sebagai pengobatan konstipasi yang disebabkan oleh opioid. Hal yang perlu diperhatikan oleh pasien harus dikonsultasikan pada kesehatan jika pasien mengalami nyeri perut, mual muntah, perubahan tiba-tiba dalam BAB yang berlangsung lama, terjadi lebih dari 2 minggu, atau jika pasien sudah menggunakan laksatif termasuk bisokodil lebih dari 1 minggu. Yang kedua, harus dihentikan penggunaan dan konsultasikan pada layanan kesehatan jika dibutuhkan penggunaan lebih dari 1 minggu. Berikutnya, penggunaan bisokodil itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan perut, pingsan, dan juga kram ringan. Lalu dalam beberapa bentuk sediaan yang mengandung sodium benzoat atau asam benzoat, dan yang terakhir penggunaan tablet itu tidak boleh dikunyah atau dihancurkan, serta jangan dikonsumsi kurang dari 1 jam setelah diminum antasida, susu, atau produk dairy lainnya. Lalu untuk monitoringnya itu keberhasilannya berupa perbaikan keluhan atau gejala pasien, berkurangnya rasa mual, muntah, pusing, dan juga kram perut. Untuk target keberhasilan lainnya, konsistensi feses melunak setelah 1 minggu pengobatan, frekuensi BAB menjadi normal, yaitu 3 kali sehari atau 3 kali seminggu. Perlu dilakukan juga monitoring ESO berupa diare, iritasi gastrointestinal, pusing hingga vertigo, tidak terjadi pergerakan usus, pendarahan pada rektal, gangguan elektrolit, hingga hepatotoksisitas jika asam tanat diserap oleh bisokodil. Problem memiliki yang kedua, yaitu nyeri post-operasi knee replacement. Dengan tujuan terapi untuk menghentikan serangan akut, mencegah serangan berulang, mencegah komplikasi yang berhubungan dengan deposisi kronis kristal urat dalam jaringan. Terapi non-farmakologis yang dapat diberikan yaitu mengompres es batu pada bagian yang nyeri. Tepat indikasi, pasien melakukan terapi knee replacement dan merasakan nyeri. Kemudian, keparahan nyeri pasien diukur diperoleh hasil nyeri plus 5. Jika disesuaikan dengan algoritma terapi, pasien termasuk ke dalam golongan ringan atau moderate, sehingga dapat digunakan golongan obat kombinasi opioid dengan acetaminophen atau NSAID. Tepat obat dari golongan obat kombinasi opioid dengan acetaminophen, perkotet tersebut bisa diganti dengan obat tapentadol, yaitu obat analgesik opioid. Karena obat tapentadol tersebut memiliki efek samping konstipasi lebih ringan dibanding dengan oksikodon. Next. Tepat pasien. Pasien sendiri pernah melakukan post-operasi knee replacement, sehingga mengkonsumsi perkotet dengan kandungan oksikodon, yaitu opioid, dan paracetamol sebagai anti nyeri. Namun, oksikodon tersebut memiliki efek samping yang menyebabkan konstipasi. Terapi oksikodon dapat diganti dengan tapentadol yang sama-sama obat golongan analgesik opioid. Tapentadol memiliki efek analgesik yang sama seperti oksikodon, tetapi memiliki efek konstipasi yang lebih ringan. Selain itu, pasien tidak termasuk ke dalam kriteria kontraindikasi. Tapentadol. Next. Tepat dosis obat tapentadol untuk pasien dewasa dosisnya 50-100 mg sesuai kebutuhan, diminum secara oral 6-4 kali sehari atau tiap 4-6 jam dengan lama pemberian ditentukan oleh dokter. Berikut waspada efek samping dari obat tapentadol. Obat tapentadol sendiri memiliki box warning seperti yang tertera. Selanjutnya untuk efek samping yang umumnya terjadi berupa mual muntah, konstipasi, pusing, dan juga sakit kepala. ADR yang terjadi dengan persentase lebih dari 10% itu berkaitan dengan sistem pencernaan seperti mual muntah, konstipasi, dan juga dapat berkaitan dengan sistem persarafan seperti pusing, mengantuk, dan juga sakit kepala. Untuk KIE-nya, dengan dokter dan perawat perlu dipastikan bahwa pasien tidak mengalami kondisi atau mengonsumsi obat yang kontraindikasi dengan pengobatan. Pasien juga harus dipastikan mengonsumsi obat sesuai dengan dosis, secara penggunaan, interval, waktu yang tepat. Dan yang terakhir perlu dipantau efek samping dan ADR yang mungkin akan timbul. Komunikasi dengan pasien dan keluarganya, pasien harus mengetahui fungsi dari obat tapentadol, pasien harus mematuhi penggunaan obat, pasien harus mendapatkan pengetahuan efek samping yang timbul dan kapan harus melapor ke dokter, serta pasien harus mengetahui bagaimana cara menyimpan obat yang baik dan benar. Manfaat dari tapentadol sendiri itu sebagai analgesik opioid untuk meredakan nyeri, dan hal yang harus diperhatikan oleh pasien adalah tabletnya harus ditelan secara utuh, tidak boleh dikunyah atau dihancurkan, serta harus dijauhkan dari anak-anak karena jika tertelan dapat menyebabkan overdosis yang menyebabkan fatal. Lalu obat ini juga tidak boleh digunakan dalam kondisi hamil. Untuk monitoring keberhasilannya berupa perbaikan keluhan atau gejala pasien, yaitu berkurang hingga hilangnya rasa nyeri. Target keberhasilan dari terapi ini, nyeri pada daerah post-operasi mulai mereda sehingga skala nyeri dari plus 5 akan berkurang. Serta perlu dipantau juga kondisi efek samping seperti mual muntah, pusing, konstipasi, reaksi alergi dengan tanda-tanda seperti gatal, nyeri dada, detak jantung cepat, dan sulit bernafas. Serta perlu juga dipantau kondisi pernafasan pada pasien.
Kesimpulan dari hasil diskusi kali ini yaitu pertama, problem medik sesuai diagnosa adalah konstipasi, sedangkan problem medik di luar diagnosa adalah nyeri post operasi knee replacement. Peran pelaksanaan terapi farmakologis untuk konstipasi yaitu pasien diberikan Wisacodil dengan dosis 5-15 mg 1 kali sehari. Pasien juga diberikan terapi non-farmakologis berupa perubahan pola hidup. Untuk pengatasan nyeri post operasi knee replacement, penggunaan Perkotet digantikan dengan tapentadol dengan dosis 50-100 mg 1 tablet 6-4 kali sehari tiap 4-6 jam karena tapentadol ini memiliki efek samping konstipasi yang lebih sedikit. Pasien juga diberi terapi non-farmakologis berupa penggunaan es pada bagian yang sakit ataupun aplikasi es secara lokal. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.